Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Sejarah Kebudayaan Islam kelas 12 program keagamaan semester kedua, memasuki ke bab yang kelima, yaitu sejarah perkembangan Islam di Eropa, Amerika, dan Asia. Kali ini akan saya jelaskan mengenai perkembangan Islam di wilayah Eropa. Letak geografis benua Eropa. Benua Eropa adalah sebuah benua yang berada antara Samudra Atlantik di barat, Laut Arktik di utara, Pegunungan Ural dan Sungai Ural di timur, Laut Kaspia, Pegunungan Kaukasan, dan Laut Hitam di tenggara, dan Laut Mediterania di selatan. Bentuk benua Eropa berupa jazirah besar yang memiliki banyak teluk sehingga mudah dicapai melalui laut. Secara geologis, daratan Eropa menyatu dengan daratan Asia dan sering dinamakan Eurasia. Benua Eropa terletak di belahan bumi bagian utara. Luas daratan Eropa menempati urutan kedua terkecil setelah benua Australia. Awal perkembangan Islam di benua Eropa. Masuknya Islam ke Eropa telah dimulai dari sejak berabad-abad yang lalu. Diawali oleh penaklukan negara Andalusia pada tahun 756 sampai 1492 di semenanjung Iberia, dan kemudian melalui Sisilia, serta penguasaan wilayah Balkan oleh Kekhalifahan Utsmaniyah pada tahun 1389. Hal ini memungkinkan terjadinya hubungan timbal balik antara kedua masyarakat itu. Ini adalah profil seorang jenderal barbar muslim dari Kekhalifahan Utsmaniyah. Beliau adalah orang yang berjasa menyebarkan agama Islam ke dunia barat. Dengan nama asli Tariq bin Ziyad bin Abdullah bin Walgo bin Walfazun bin Niber Gasin bin Walhas bin Yatupat bin Nafjau. Beliau adalah putra suku As-Sadaf, suku barbar, penduduk asli daerah Al-Atlas, Afrika Utara. Ia lahir sekitar tahun 50 Hijriah. Ia ahli menunggang kuda, menggunakan senjata, dan ilmu bela diri. Sepenggal cerita dari Tariq bin Ziyad. Senin, pada tanggal 3 Mei pada tahun 711 Masehi, Tariq membawa 70.000 pasukannya menyeberang ke daratan Eropa dengan menggunakan kapal laut. Sampai di sana, di pantai wilayah Spanyol, ia mengumpulkan pasukannya di sebuah bukit karang yang sekarang dikenal dengan nama Gibraltar, yang diambil dari bahasa Arab Jabal Tariq, Bukit Tariq. Lalu ia memerintahkan pasukannya membakar semua armada kapal yang mereka miliki. Pasukannya kaget. Mereka bertanya, "Apa maksud Anda? Kalau kapal-kapal itu dibakar, bagaimana nanti kita bisa pulang?" tanya yang lain. Dengan pedang terhunus dan kalimat tegas, Tariq berkata, "Kita datang ke sini bukan untuk kembali. Kita hanya memiliki dua pilihan, menaklukkan negeri ini lalu tinggal di sini, atau kita semua binasa." Kini pasukannya pun paham. Mereka menyambut panggilan jihad panglima perang mereka itu dengan semangat yang berkobar. Lalu Tariq melanjutkan briefingnya. "Wahai seluruh pasukan, kalau sudah begini, kemana lagi kalian akan lari? Di belakang kalian ada laut dan di depan kalian ada musuh. Demi Allah Subhanahu wa Ta'ala, satu-satunya milik kalian saat ini hanyalah kejujuran dan kesabaran. Hanya itu yang dapat kalian andalkan." Selanjutnya akan dijelaskan, Islam masuk ke Eropa melalui beberapa cara. Cara yang pertama, melalui Andalusia atau Spanyol. Sebagian besar pengaruh kebudayaan Islam atas Eropa terjadi akibat pendudukan kaum muslimin atas Spanyol dan Sisilia. Bangsa Arab selama 8 abad lamanya menempati daerah ini. Karenanya, peradaban Islam menyebar di pusat-pusat tempat yang berbeda, seperti di Cordoba, Sevilla, Granada, dan Toledo.
Penduduk Andalusia atau Spanyol mayoritas menganut ajaran Masehi yang kemudian terpecah dengan datangnya peradaban Arab. Bahkan mereka mengganti bahasa mereka dengan berbicara dengan berbahasa Arab. Mereka mengenal istilah mazhab Arabes. Kata ini yang dalam bahasa Arab disebut musta'rib. Untuk itu pula para pendeta Nasrani melakukan terjemahan Injil ke dalam bahasa Arab. Yang kedua, Islam masuk melalui Sisilia atau daerah otonomi Italia. Sisilia masuk ke wilayah kekuasaan Islam setelah pasukan dinasti Aghlabid yang berkuasa di utara Afrika mengalahkan pasukan Bizantium tahun 827 Masehi. Antara dinasti Aghlabid dan kerajaan Bizantium terjadi pertempuran demi pertempuran. Berhasil menjejakkan kaki di pulau Sisilia, satu persatu kota di pulau itu berhasil direbut. Palermo sebagai kota terpenting ditaklukkan pada tahun 831 Masehi. Pada tahun 859 Masehi, Sisilia secara penuh jatuh ke tangan dinasti Aghlabid yang Muslim. Setelah dikuasai oleh dinasti Aghlabid, Sisilia jatuh ke tangan dinasti Fatimiyah. Namun hanya selang beberapa dasawarsa, wilayah ini lepas dari pemerintahan pusat Fatimiyah di Mesir. Saat itulah terjadi perebutan kekuasaan yang memperlemah kekuatan Islam di Sisilia. Sehingga pada akhirnya pada tahun 1061 Masehi, negeri di selatan Italia ini lepas dari kekuasaan Islam. Selanjutnya, cara yang ketiga melalui Albania atau wilayah Balkan. Posisi geografis Balkan merupakan salah satu faktor utama dan yang membuka peluang pengenalan rakyat Balkan kepada agama Islam. Pengenalan mereka kepada Islam ini bermula dari Albania. Secara tekstual, terdapat 3 agama di Albania, yaitu Islam, Katolik Roma, dan Kristen Ortodoks. Islam setelah melalui perjalanan panjang terpecah menjadi 2, yaitu Sunni Hanafi dan Bektashi. Keduanya menarik garis perbedaan yang tegas. Sunni Hanafi dengan tradisinya sendiri dan Bektashi menggabungkan elemen paganisme, konsep trinitas, pengampunan dosa kepada imam, dan kultus individu Syiah. Bektashi dengan 200.000 pengikutnya menyebut diri sebagai muslim toleran, namun menolak semua praktek ritual Islam seperti sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, dan pergi haji. Selanjutnya, cara yang keempat adalah melalui datangnya orang-orang salib di timur Islam. Invasi atas Spanyol dan Sisilia memberi arti bahwa suatu waktu Islam hadir di daerah pinggiran Kristen Latin. Namun demikian, kehadiran ini bukanlah persoalan pentingnya menuntut reaksi besar-besaran kecuali dari wilayah-wilayah tetangga yang dekat dengan wilayah kaum muslim itu sendiri. Karenanya, reaksi itu menjadikan munculnya gerakan Perang Salib pada abad ke-11. Hal ini bisa dianggap sebagai reaksi yang besar terhadap kehadiran Islam. Tetapi pusatnya justru di bagian utara Prancis yang jauh kontaknya secara langsung di negara Islam. Dan yang kelima yaitu melalui pertukaran perniagaan antara timur dan barat melalui Mesir. Peristiwa ini terjadi sejak datangnya bangsa Fatimiyah di Mesir dan menjadikan Mesir sebagai pusat politik, perdagangan, dan kebudayaan. Karena itu, penyerangan Mongol di Irak menjadikan Mesir sebagai Ka'bah peradaban Islam di era dinasti Imam Malik, sebagaimana dikatakan Ibnu Khaldun bahwa munculnya peradaban di Mesir dengan kembalinya peradaban Islam sejak ribuan tahun yang lalu.
Maka muncullah di Mesir gerakan ilmu dan seni yang menjadikan para penuntut ilmu datang dari timur dan barat. Ibnu Khaldun melanjutkan dengan perkataannya, "Saya tidak melihat Mesir kecuali sebagai induknya ilmu, wadahnya Islam dan sumber ilmu serta pusat perniagaan." Berlanjut kepada bukti kebesaran Islam di Eropa. Bukti yang pertama adalah Istana Alhambra, warisan kejayaan Islam masa silam. Bukti yang kedua yaitu Masjid Cordoba, yang mana sekarang masjid tersebut berubah menjadi gereja atau katedral Mezquita. Selanjutnya adalah hasil budaya. Hasil budaya yang pertama yaitu filsafat. Filsafat berkembang pesat di era dinasti Umayyah Spanyol. Hal itu ditandai dengan munculnya aliran filsafat yang didirikan oleh Ibnu Rushd pada tahun 1126 sampai 1198. Averroes, begitu ia kerap dipanggil di barat, mengembangkan aliran filsafat sekuler. Bahkan dia dipandang sebagai bapak aliran filsafat sekuler di Eropa. Buah pikirnya sangat berpengaruh di Eropa Barat. Dia adalah filsuf yang mengembangkan konsep eksistensi mendahului esensi. Filsuf lainnya yang terkenal di Andalusia adalah Ibnu Tufail. Hasil budaya Eropa selanjutnya adalah astronomi. Astronomi mencapai puncak kejayaan di era kekhalifahan Umayyah Spanyol pada abad 11 dan 12 Masehi. Ibnu Haytham menjadi salah seorang astronom asal Andalusia yang pertama kali mengubah konfigurasi Ptolemeus. Pada akhir abad ke-11 Masehi, astronom Andalusia bernama Al-Zarqali alias Al-Zalcel menemukan bahwa orbit planet itu adalah edaran eliptik, bukan edaran sirkular. Ibnu Rushd turut menentang paham astronomi yang dikembangkan oleh Ptolemeus. Penemuan astronomi yang penting lainnya dicetuskan oleh Ibnu Bajjah. Ia juga mengusulkan adanya galaksi Bima Sakti. Setelah itu ada pula Nureddin al-Betrughi alias Alpetragius yang mengusulkan model-model planet baru. Hasil budaya selanjutnya yaitu teknologi. Pada masa kejayaan Islam di Spanyol, beragam teknologi bermunculan. Hal itu ditopang oleh pesatnya industri dan ilmu pengetahuan. Teknologi kincir air dan angin digunakan untuk pabrik kertas, pabrik baja, dan pabrik-pabrik pangan. Selain itu, teknologi bendungan serta pengatur air untuk irigasi juga muncul di peradaban Spanyol Muslim. Di Spanyol Islam pula, Abbas Ibnu Firnas menemukan cikal bakal pesawat terbang dan parasut. Teknologi kedirgantaraan di Andalusia itu dikenal sebagai yang pertama kali di dunia. Ia menjadi inspirator bahwa manusia bisa terbang menjelajahi angkasa. Hasil budaya selanjutnya yaitu dalam bidang psikologi. Studi psikologi dan sosiologi juga mendapat perhatian dari para penguasa dinasti Umayyah Spanyol. Dalam psikologi, Ibnu Zul berhasil menjelaskan gangguan saraf pada manusia. Temuannya itu sangat berguna bagi pengembangan neurofarmakologi modern. Ibnu Rushd adalah ilmuwan Andalusia yang pertama kali menyebutkan adanya penyakit Parkinson. Hasil budaya selanjutnya yaitu dalam bidang geografi dan penjelajahan. Pada masa kekuasaan dinasti Umayyah, studi geografi berkembang seiring dengan tingginya tingkat perjalanan jauh yang dilakukan pada masa itu. Salah satunya adalah pembuatan peta. Al-Idrisi adalah ilmuwan asal Andalusia yang berhasil membuat globe atau bola peta. Para geografer
Dan penjelajah dari Andalusia juga mengembangkan teknologi navigasi seperti Vezulus. Para penjelajah Muslim dari Spanyol Islam juga diyakini sebagai penemu benua Amerika sebelum Columbus. Hasil budaya yang terakhir yaitu ilmu bumi. Penemuan optik yang dicapai Abu Abdullah Muhammad Ibnu Mafud pada abad ke-11 Masehi menjadi salah satu bukti perkembangan ilmu bumi di era dinasti Umayyah Spanyol. Karya Ibnu Mafud begitu terkenal hingga diterjemahkan ke dalam bahasa Latin bertajuk Liber de Crepusculis. Pada awal abad ke-13 Masehi, ahli biologi Andalusia Abu al-Abbas al-Nabati mulai mengembangkan metode ilmiah untuk botani. Muridnya bernama Ibnu al-Baitar. Kemudian mengembangkan ilmu botani lebih luas. Ia berhasil menulis kitab Al-Jami fi al-Adawiyah al-Mufradah yang diyakini sebagai salah satu kompilasi botani terbesar dalam sejarah. Ensiklopedia botani itu memuat 1.400 jenis tanaman berbeda. Sebanyak 300 diantaranya yakni temuannya sendiri. Buah pikirannya itu sangat berpengaruh terhadap Eropa. Selanjutnya adalah penyebab kemunduran Islam di benua Eropa. Yang pertama adalah konflik Islam dengan Kristen. Para penguasa Muslim tidak melakukan Islamisasi secara sempurna. Mereka sudah merasa puas dengan hanya menagih upeti dari kerajaan-kerajaan Kristen taklukannya dan membiarkan mereka mempertahankan hukum dan adat mereka, termasuk posisi hierarki tradisional. Asal tidak ada perlawanan bersenjata 38, namun demikian kehadiran Arab Islam telah memperkuat rasa kebangsaan orang-orang Spanyol Kristen. Hal itu menyebabkan kehidupan negara Islam di Spanyol tidak pernah berhenti dari pertentangan antara Islam dan Kristen. Pada abad ke-11 Masehi, umat Kristen memperoleh kemajuan pesat, sementara umat Islam sedang mengalami kemunduran. Penyebab kemunduran yang kedua yaitu tidak adanya ideologi pemersatu. Kalau di tempat-tempat lain, para mukallaf diperlakukan sebagai orang Islam yang sederajat di Spanyol, sebagaimana politik yang dijalankan Bani Umayyah di Damaskus. Orang-orang Arab tidak pernah menerima orang-orang pribumi, setidak-tidaknya sampai abad ke-10 Masehi. Mereka masih memberi istilah ibad dan muwalladun kepada para mukallaf itu, suatu ungkapan yang dinilai merendahkan. Akibatnya, kelompok-kelompok etnis non-Arab yang ada sering menggerogoti dan merusak perdamaian. Hal itu mendatangkan dampak besar terhadap sejarah sosioekonomi negeri tersebut. Dan hal ini pula menunjukkan tidak adanya ideologi yang dapat memberi makna persatuan, di samping kurangnya figur yang dapat menjadi personifikasi ideologi tersebut. Penyebab kemunduran yang ketiga yaitu kesulitan ekonomi. Di paruh kedua masa Islam di Spanyol, para penguasa membangun kota dan mengembangkan ilmu pengetahuan dengan sangat serius, sehingga lalai membina perekonomian. Akibatnya timbul kesulitan ekonomi yang amat memberatkan dan mempengaruhi kondisi politik dan militer. Penyebab kemunduran yang keempat yaitu tidak jelasnya sistem peralihan kekuasaan. Hal ini menyebabkan perebutan kekuasaan di antara ahli waris. Bahkan karena inilah kekuasaan Bani Umayyah runtuh dan Muluk At-Tawib muncul. Granada yang merupakan pusat kekuasaan Islam terakhir di Spanyol jatuh ke tangan Ferdinand dan Isabella. Di antaranya juga disebabkan oleh permasalahan ini. Dan penyebab kemunduran yang terakhir yaitu keterpencilan. Spanyol Islam bagaikan terpencil dari dunia Islam yang lain. Ia selalu berjuang sendirian, tanpa mendapatkan bantuan kecuali dari Afrika Utara.
Dengan demikian, tidak ada kekuatan alternatif yang mampu membendung kebangkitan Kristen di sana. Demikian yang dapat saya sampaikan tentang perkembangan Islam di benua Eropa. Selanjutnya akan kita lanjutkan materi berikutnya di pertemuan yang akan datang. Terima kasih untuk waktunya. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.